Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Asep Kurnia dengan NPM 2201106. Untuk kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai materi persepsi dan komunikasi. Menurut Robbins, persepsi atau perception adalah proses di mana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Pendapat lain juga menjelaskan, persepsi merupakan suatu proses pemberian arti atau makna terhadap suatu objek yang ada pada lingkungan. Dengan demikian, setiap orang mempunyai persepsi sendiri-sendiri karena perbedaan kemampuan inderanya dalam menangkap stimuli atau objek. Dan berikut adalah faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Toha. Yang pertama adalah faktor psikologi. Persepsi seseorang mengenai segala sesuatu di alam dunia ini sangat dipengaruhi oleh keadaan psikologi. Faktor yang kedua adalah famili atau keluarga. Pengaruh yang sangat besar pula terhadap anak-anak adalah faktor keluarga atau orang tua. Dan yang terakhir adalah faktor kebudayaan. Kebudayaan dan lingkungan tertentu juga merupakan salah satu faktor yang kuat di dalam mempengaruhi sikap, nilai, dan cara seseorang memandang dan memahami keadaan di dunia ini. Selain faktor ketiga tersebut, terbentuknya persepsi individu juga banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti ketegangan situasi, tekanan kelompok, dan sistem imbalan. Ada sejumlah kesalahan persepsi yang sering terjadi dalam mempersepsikan orang lain. Kesalahan persepsi tersebut antara lain stereotyping, halo effect, dan projection. Stereotyping adalah mengkategorikan atau menilai seseorang hanya atas dasar satu atau beberapa sifat dari kelompoknya. Stereotyping seringkali didasarkan atas jenis kelamin, keturunan, umur, agama, kebangsaan, dan kedudukan atau jabatan. Sedangkan untuk halo effect adalah kecenderungan menilai seseorang hanya atas dasar salah satu sifatnya saja. Misalnya seseorang yang mudah senyum dan penampilannya rapi dianggap lebih jujur dari seorang yang berpenampilan seram atau menakutkan. Dan yang terakhir adalah projection. Projection merupakan kecenderungan seseorang untuk menilai orang lain atas dasar perasaan dan sifatnya. Oleh karenanya, projection berfungsi sebagai suatu mekanisme pertahanan dari konsep diri seseorang sehingga lebih mampu menghadapi yang dilihatnya tidak wajar. Oke, selain persepsi, ada juga yang dinamakan dengan komunikasi. Komunikasi menurut Toha adalah suatu penyampaian dan penerimaan berita atau informasi dari seseorang ke orang lain. Sedangkan menurut Dito Sudarmo, komunikasi didefinisikan sebagai penyampaian atau pertukaran informasi dari pengirim kepada penerima, baik lisan, tertulis maupun menggunakan alat komunikasi. Dan mengenai proses komunikasi itu sendiri, secara umum diawali dari seseorang yang dapat disebut sebagai sender atau pengirim, yang ingin menyampaikan gagasan kepada orang lain yang disebut receiver atau penerima, atau dengan kata lain adalah audiens. Dan selain proses komunikasi yang tadi, ada juga unsur-unsur utama di dalam komunikasi. Antara lain pengirim atau sender, penyandian atau encoding, pesan atau message, saluran atau channel, penerima atau receiver, penafsiran atau decoding, dan yang terakhir adalah umpan balik atau feedback. Dan berikut adalah hubungan antara persepsi, komunikasi, dan perilaku. Yang pertama,
Persepsi dan komunikasi menentukan perubahan perilaku. Perubahan perilaku individu selalu melalui proses berperilaku sesuai persepsi dan komunikasinya. Yang kedua, persepsi dan komunikasi membentuk pola pikir. Terbentuknya pola pikir individu dikarenakan yang bersangkutan mempunyai akal atau daya pikir, yakni potensi yang disiapkan untuk menerima ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir adalah keadaan perilaku dapat dilihat dari persepsi komunikasi. Perilaku yang dimiliki individu di setiap persepsi komunikasi berbeda. Potensi, bakat, atau sifat dasar, kematangan atau kehidupan di lingkungan menjadi lebih terlihat oleh persepsi komunikasi setiap individu. Oke, baiklah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.